Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar Sobat Ramis? Mudah-mudahan Sobat Ramis semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jumpa lagi dalam kisah-kisah horor di Radio Misteri. Sobat Ramis, pada episode kali ini saya akan membacakan sebuah kisah tentang kesaktian ilmu pelet jaran goyang yang dimiliki oleh seorang laki-laki jelek dan miskin di daerah Cirebon, Jawa Barat. Tidak perlu berpanjang lebar lagi, mari kita ikuti saja kisah selengkapnya. Namun sebelum itu saya ingatkan kembali kepada Sobat Rami semua, jangan lupa untuk selalu mensupport channel Radio Misteri dengan subscribe, like, dan share. Dan saya juga ucapkan terima kasih bagi Sobat Rami semua yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Sobat Ramis, beberapa tahun silam di kota Cirebon bagian selatan hidup seorang janda miskin. Ia biasa dipanggil oleh para tetangga dengan panggilan Mak Sarmi. Mak Sarmi tinggal di sebuah rumah kayu kecil yang sangat sederhana. Mak Sarmi tinggal bersama anak laki-laki satu-satunya yang sudah beranjak dewasa. Namanya adalah Baridin. Semenjak bapaknya meninggal, Baridin harus bekerja keras menggantikan bapaknya untuk menghidupi dirinya sendiri beserta ibunya. Dibanding dengan pemuda-pemuda lainnya, Baridin terlihat lebih hitam dan kotor. Rambut yang jarang disisir menambah seram penampilannya. Bahkan, teman-teman sebayanya sering meledek Baridin dengan kata-kata yang tidak pantas. Nah, suatu ketika Baridin diajak kerja oleh pamannya untuk menggali sumur di rumah Pak Idam. Pak Idam adalah orang kaya dan terpandang di kampungnya. Ia memiliki sawah dan kebun yang luas serta hewan ternak yang lumayan banyak. Tanpa berpikir panjang, Baridin yang bekerja serabutan itu langsung menerima tawaran pamannya tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, Baridin dan pamannya datang ke rumah Mang Idam untuk memulai pekerjaan menggali sumur. Sebenarnya, sumur di rumah Pak Idam sudah ada. Namun, akhir-akhir ini airnya keruh karena lumpurnya sudah banyak. Jadi, Baridin dan pamannya hanya mendalami sumur yang sudah ada. Baridin yang berbadan besar itu mulai menguras air sumur tersebut sampai airnya habis. Setelah airnya habis, barulah Baridin turun ke dalamnya untuk menggali tanahnya. Pekerjaan ini sangat melelahkan. Tubuh Baridin penuh lumpur, begitu juga dengan pamannya. Nah, singkat cerita, saat menjelang tengah hari, Baridin dan pamannya beristirahat sejenak di teras samping rumah Pak Idam sambil menunggu makan siang. Saat sedang duduk beristirahat, dari pintu belakang keluarlah seorang wanita cantik sambil membawa bakul nasi dan lauk pauknya. Melihat wanita cantik yang datang, Baridin ternganga. Baru kali ini Baridin melihat dengan jelas kecantikan dan kemolekan Suratmi, anak sematawayang Pak Idam. Sebenarnya Baridin tahu kalau Pak Idam memiliki anak gadis yang sangat cantik, tapi ia belum pernah melihat dari dekat. Teman-teman Baridin sering membicarakan kecantikan dan kemolekan Suratmi, anak Pak Idam. Suratmi sendiri memang jarang keluar rumah, apalagi setelah kematian ibunya. Pak Idam melarang anak kesayangannya itu untuk keluar rumah. Baridin sendiri belum pernah melihat Suratmi kecuali saat masih sekolah.
Itu pun jarang sekali, soalnya hari-hari Baridin lebih banyak di kebun. Nah, singkat cerita, setelah pekerjaan menggali sumur selesai, Baridin tidak bisa melepaskan wajah Suratmi dari pikirannya. Ia benar-benar jatuh hati melihat kecantikan Suratmi. Berhari-hari, Baridin sering bengong dan berhayal untuk memiliki Suratmi. Sampai akhirnya, Baridin meminta ibunya untuk melamar Suratmi. Mendengar permintaan Baridin, ibunya tertawa sambil berkata, Din, kamu ngimpi, Din. Mana mungkin Pak Ida mau memberikan anaknya sama kamu? Ucap ibunya sinis. Ya nggak apa-apa kalau Pak Idam nggak ngasih anaknya. Yang penting Suratminya mau sama aku. Jawab Baridin merengek. Apalagi Suratmi, Din. Mana mau dia sama kamu? Kamu ini ada-ada saja. Balas ibunya. Tapi ya dicoba dulu, Mak. Siapa tahu Pak Ida mau nerima aku jadi mantunya. Rengek Baridin. Ibunya tetap tidak mau menuruti keinginan Baridin untuk melamar Suratmi. Nah, keesokan harinya, Baridin kembali meminta pada ibunya untuk melamar Suratmi. Dan ibunya tetap dengan pendiriannya. Ibunya sangat sadar diri melihat kondisi mereka dengan keluarga Pak Idam yang bagaikan bumi dan langit. Walaupun ibunya tetap menolak menuruti keinginan Baridin, tapi Baridin tidak putus asa. Ia terus merayu ibunya untuk melamar Suratmi. Karena terus-terusan direngek oleh Baridin, akhirnya hati sang ibu pun luluh juga untuk mau menuruti keinginan anak semata wayangnya itu. Nah, Sobat Ramis, singkat cerita, pada hari yang sudah ditentukan, Baridin dan ibunya dengan ditemani seorang dari keluarga ayahnya berangkat ke rumah Pak Idam untuk melamar Suratmi. Saat tiba di rumah Pak Idam, kedatangan Baridin dan ibunya disambut oleh Suratmi. Pak Idam sendiri sedang tidak ada di rumah. Melihat Suratmi yang menyambut mereka, hati Baridin bergemuruh. Ia tak sabar lagi untuk mengatakan maksud kedatangan mereka. Melihat kedatangan Baridin dan ibunya, Suratmi merasa kaget karena tidak ada kabar sebelumnya kalau Baridin dan keluarganya akan datang. Silahkan duduk, Bu. Mas Bar, ada keperluan apa ya datang ke rumah saya? Sapa Suratmi ramah. Tanpa basa-basi, Ibu Baridin langsung menyampaikan maksud kedatangan mereka kepada Suratmi. Belum selesai Ibu Baridin menyampaikan kata-katanya, Suratmi langsung berdiri dari duduknya dan langsung membentak Ibu Baridin dengan mata melotot. Sebaiknya kalian semua keluar dari rumah saya. Saya tidak sudi jadi istri orang macam kamu, ucap Suratmi dengan nada yang tinggi. Tapi, ucap Ibu Baridin. Sudah. Saya tidak mau dengar omonganmu. Pulang sana. Bentak Suratmi sambil tangannya menunjuk ke arah luar. Akhirnya Baridin dan ibu serta pamannya pulang dengan rasa kecewa. Dan saat mereka masih berada di teras rumah, Suratmi meludah dan menutup pintu dengan keras. Melihat kelakuan Suratmi yang begitu kasar dan penuh penghinaan, Baridin coba mengejar Suratmi untuk memberinya pelajaran. Namun, sang ibu buru-buru menarik tangannya. Sudah, ayo kita pulang, ajak sang ibu. Baridin sangat patuh sama ibunya, sehingga ia tidak jadi bertindak lebih jauh kepada Suratmi. Sampai di rumah, Baridin rebahan di atas bale di teras rumahnya. Matanya menatap langit-langit rumahnya.
Pikirannya tidak karuan. Ada rasa kesal, marah, dan dendam melihat Suratmi memperlakukan dan menghina ibu dan dirinya. Dalam kegalauan itu, Baridin pamit kepada ibunya untuk pergi. "Kamu mau kemana, Din?" tanya ibunya. "Gak tahu, Bu. Pokoknya aku mau pergi," jawab Baridin lesu. "Kamu gak boleh kayak gitu. Yang penting kita sudah berusaha," ujar ibunya menasehati. "Iya, Bu. Ya sudah, aku pamit ya, Bu," jawab Baridin sambil mencium tangan ibunya. Ibunya hanya bisa pasrah melihat Baridin pergi. Sedangkan Baridin sendiri tidak tahu mau pergi kemana. Hatinya masih dipenuhi amarah dan penuh penyesalan karena sudah memaksa ibunya untuk melamar Suratmi. Ia tidak tahu kalau akan jadi seperti ini akhirnya. Dengan berjalan kaki, Baridin menyusuri kampung tanpa tahu harus kemana. Ia terus berjalan agar dapat melupakan peristiwa yang ia alami di rumah Suratmi tadi. Nah, tanpa ia sadari, hari pun mulai senja. Dalam perjalanan itu, Baridin melihat ada gubuk kecil di tengah kebun. Karena kelelahan, Baridin pun singgah di gubuk itu. Baridin akhirnya tertidur di gubuk tersebut. Di dalam tidurnya, Baridin bermimpi berjumpa dengan almarhum bapaknya. Dalam mimpi itu, Baridin tidur di pangkuan bapaknya. Tangan bapaknya mengusap-usap kepala Baridin sambil membisikkan, "Jaran goyang, jaran goyang." Setelah itu, bapaknya pergi dan menghilang. Baridin kaget dan langsung terbangun. Ia coba mengingat-ingat bisikan bapaknya di dalam mimpinya tadi. Begitu rasa lelahnya hilang, Baridin pun melanjutkan perjalanannya. Tapi kali ini ia sudah mempunyai tujuan. Baridin pun mempercepat langkahnya menuju ke rumah Wak Jaman. Wak Jaman merupakan keluarga jauh dari almarhum bapaknya. Ia tinggal di sebuah kampung kecil di kaki Gunung Cermai. Wak Jaman ini pada masa remajanya dulu pernah beberapa tahun tinggal di rumah orang tua Baridin. Walaupun saat itu Baridin masih kecil, tapi ia masih ingat saat uaknya itu menghadapi beberapa preman kampung. Dengan tangan kosong, Wak Jaman merobohkan para preman tersebut. Wak Jaman adalah seorang jawara dan kini ia juga dikenal sebagai seorang dukun yang sakti. Entah mengapa tiba-tiba Baridin teringat dengan Wak Jaman di saat hatinya hancur oleh ucapan dan perbuatan Suratmi terhadap ibu dan dirinya. Sepanjang malam, Baridin berjalan kaki menuju rumah Wak Jaman. Tidak ada rasa kantuk dan tidak pula ia merasa lelah. Rasa dendam dan amarah menguasai tubuh dan jiwanya. Nah, Sobat Ramis, pagi hari Baridin akhirnya sampai di kampung Wak Jaman. Untuk sampai di rumah Wak Jaman, Baridin harus menyeberangi sungai dan sawah. Karena rumah Wak Jaman berada di wilayah paling belakang kampung. Persisnya berada di tengah ladang tanaman palawija. Suasananya sejuk dan sangat tenang dengan latar belakang Gunung Cermai. Dari kejauhan, Wak Jaman memperhatikan Baridin yang datang dengan berjalan kaki. Wak Jaman melihat ada yang gak beres dengan Baridin. Ia pun segera menghentikan kegiatannya di kebun dan bergegas pulang ke rumahnya. Baridin yang tiba lebih dulu di rumah Wak Jaman langsung memberi salam. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Tidak ada yang menjawab salamnya. Baridin akhirnya sadar kalau jam segini Wak Jaman pasti sedang berada di ladang. Akhirnya Baridin pun memutuskan untuk menunggu Wak Jaman pulang dari ladang. Ia lalu duduk di balai yang terdapat di teras rumah Wak Jaman. Nah, baru saja Baridin duduk,
Tiba-tiba Wak Jaman datang dengan menggunakan topi caping dan membawa pacul di pundaknya. "Assalamualaikum," sapa Wak Jaman kalem. "Waalaikumsalam. Apa kabar, Wak?" jawab Baridin sembari bangkit dari duduknya lalu merangkul Wak Jaman dengan erat. Tanpa berkata sepatah kata pun, Baridin menangis terseduh-seduh. Wak Jaman sengaja tidak melepas rangkulan Baridin. Ia sepertinya tahu kalau Baridin sedang mengalami masalah yang cukup berat. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Merulah Baridin menceritakan semua yang ia rasakan kepada Wak Jaman. Wak Jaman tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya mendengarkan Baridin yang bercerita sambil menangis. Setelah Baridin selesai mengeluarkan seluruh unek-uneknya, barulah Wak Jaman berkata, "Ya sudah, sekarang kamu istirahat dulu. Nanti kalau sudah segeran badannya, baru kita ngobrol ya," ucap Wak Jaman pelan. Nah, singkat cerita, sore harinya, Baridin yang baru selesai mandi menemui Wak Jaman yang sedang duduk sendirian di teras rumahnya yang sangat sederhana. Di atas meja terlihat sepiring singkong rebus dan 2 gelas kopi panas yang baru dibuat. Baridin duduk di balai bambu menghadap ke arah Wak Jaman yang sedang duduk menikmati tembakau lintingan. Sambil menikmati singkong rebus, Baridin mengatakan kalau sebenarnya ia sangat menyukai Suratmi. Tapi di satu sisi ia sangat tidak terima atas sikap Suratmi terhadap dirinya dan ibunya. Mendengar ucapan Baridin itu, Wak Jaman cuma tersenyum sambil merapikan rokok lintingannya. Kemudian Wak Jaman berkata, "Nanti habis maghrib, Wak mau memberikan sesuatu kepada kamu. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat," ucap Wak Jaman. "Apa itu, Wak?" tanya Baridin penasaran. "Wak mau memberikan ilmu untuk menundukkan hati Suratmi," jawab Wak Jaman. "Hah? Ilmu apa itu, Wak?" Baridin balik bertanya. "Ajian Kemat Jaran Goyang," jawab Wak Jaman. Mata Baridin berbinar-binar mendengarkan jawaban dari Wak Jaman. Kemat Jaran Goyang dalam bahasa Cirebon adalah sebuah ilmu pelet yang sangat sakti untuk memikat pasangan. Walaupun persyaratannya cukup berat, namun Baridin sudah bertekad untuk menguasai ilmu tersebut guna menundukkan hati wanita yang ia idamkan, walaupun hatinya sangat sakit akibat ulah Suratmi. Baridin terpaksa mengambil jalan setan ini karena ia mempunyai niat lain selain memikat Suratmi. Sobat Ramis, sesuai janjinya, selesai maghrib, Wak Jaman menyuruh Baridin mandi air kelapa hijau dan air kembang yang sudah disiapkan Wak Jaman siang tadi saat Baridin tidur. Selesai mandi air kelapa, Wak Jaman mengatakan pada Baridin harus menjalani tirakat atau puasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum sambil mengamalkan suatu bacaan. Baridin menjalani ritual Kemat Jaran Goyang dengan khusyuk dan sungguh-sungguh sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, setelah menjalankan puasa 40 hari, Wak Jaman masuk ke kamar tempat Baridin menjalankan ritual. Wak Jaman mendapati tubuh Baridin terkulai lemas. Wak Jaman membaringkan tubuh Baridin di atas tempat tidur dan memberinya air minum sebagai tanda bahwa tirakatnya sudah selesai. Sementara itu di tempat lain, Suratmi mendadak tergila-gila pada Baridin, seorang perjaka tua, miskin yang dulu pernah ia hina. Bahkan Suratmi berteriak-teriak menangis dan memohon pada bapaknya untuk minta segera dinikahkan dengan Baridin. Ayah Suratmi kaget melihat anak kesayangannya tiba-tiba minta dinikahkan dengan Baridin. Atas saran dari pihak keluarga, akhirnya sang ayah tidak tega melihat anaknya yang sudah seperti orang gila tersebut.
ia mengutus orang kepercayaannya pergi ke rumah Baridin dan menyampaikan bahwa ia akan menikahkan Baridin dengan Suratmi. Namun, orang suruhan itu tidak menemukan Baridin di rumahnya. Ibunya pun tidak tahu di mana Baridin berada. Nah, Sobat Remis, sementara itu di rumah Wak Jaman, kondisi Baridin semakin lemah. Dan akhirnya nyawa Baridin pun tidak tertolong. Hanya 2 hari setelah ia menyelesaikan tirakatnya, Baridin meninggal dunia akibat beratnya ritual yang ia jalani. Wak Jaman dibantu warga kampung mengantarkan jenazah Baridin ke rumah orang tuanya untuk dimakamkan. Sedangkan Suratmi akhirnya menjadi gila. Dari dalam mulutnya hanya keluar kata-kata "Baridin, Baridin". Nah, beberapa hari kemudian Suratmi pun meninggal dunia. Orang tua Suratmi sangat terpukul atas meninggalnya Suratmi. Ia sangat menyesali atas sikap dan perbuatannya selama ini. Dan begitu juga dengan Ibu Baridin. Semenjak kematian anak sematawayangnya itu, tidak ada pekerjaan lain sehari-harinya selain menangis. Akhirnya, sang ibu pun menyusul Baridin dengan cara menjeburkan diri ke dalam sumur di belakang rumahnya. Jenazahnya pun baru diketemukan 2 hari kemudian. Sungguh tragis nasib Baridin dan ibunya. Nah, Sobat Ramis, demikianlah kisah tentang kemat jaran goyang yang dilakoni oleh Baridin. Sebelum berpisah, tak bosannya saya mengingatkan kembali kepada Sobat Ramis yang memiliki kisah-kisah misteri dan ingin berbagi dengan kami, dapat mengirimkan ceritanya di kolom komentar atau email yang tertera di deskripsi. Sampai jumpa lagi pada kisah-kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.